maafkan aku. Aku minta maaf. Aku sudah menyakiti ayah. Aku tahu itu. Ayah pasti merasa sakit karena apa yang sudah aku perbuat. Tapi aku tidak bisa menahannya, ayah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tolong, jangan bilang apa-apa pada Heather. Hari ini aku kembali pada ayah. Itu semua karena dia. Ayolah ayah, kita pergi. Aku sudah mengambil putrimu. Kami membutuhkan sebuah rumah. Sekarang kami akan berbulan madu. Satu hal lagi. Jangan pernah mencoba menghasut dia untuk melawanku. Kau lihat kan? Betapa dia sudah tergila-gilanya terhadapku, Tuan Sidik. Dia sekarang ini sudah benar-benar menjadi gila. Dia tidak mau mendengarkan perintahmu dalam situasi seperti ini. Ayah, aku tahu. Kalau ayah tidak menyukai Heather. Tapi ayah tahu kan. Kalau ayah sendiri tidak punya alasan yang tepat untuk tidak menyukainya. Ayah, aku mohon. Tolong cobalah mengerti dia dari sudut pandangku. Karena kebahagiaanku tergantung padanya. Boleh aku mengatakan sesuatu? Putrimu itu benar-benar sangat lugu. Yang dia inginkan hanyalah menjalankan hidup bahagia bersamaku. Tapi aku akan menghancurkan hidupnya. Ini adalah dunia yang kejam, benarkan Tuan Sidik? Itulah pengalamanku. Kau telah menghancurkan hidupku. Dan aku pasti akan menghancurkan hidup putrimu. Tapi aku bukanlah orang yang egois. Kau adalah ayahnya Umaira. Kau punya hak untuk memutuskan tentang hidup dia. Keputusannya ada di tanganmu, Tuan Sidik. Di mana putrimu harus tinggal saat hidupnya akan hancur? Haruskah dia tinggal bersamamu? Ataukah dia menderita sendirian? Hidupnya pasti akan hancur. Jadi kau harus putuskan. Di mana dia akan tinggal? Putuskan saja apa yang kau suka. Aku hanya ingin melihat putriku berbahagia. Dan aku ingin kau tinggal bersama ayah. Ayah mohon. Dan itu yang terpenting bagi ayah saat ini. Ayah. Bagaimana ayah akan mengatakan padamu, Haider itu adalah seorang penipu. Aku sangat mencemaskan Nikat. Kalau aku bertanya tentang Nikat pada Najma, dia pasti akan terlihat sangat pucat. Aku jadi semakin cemas. Ngomong-ngomong, aku merasa senang kalau dia sudah sembuh. Aku berencana datang ke rumahmu untuk menemuinya. Ya, dengan senang hati. Kami akan sangat senang kalau kau datang. Lagi pula, kau itu kan ibu tirinya Nikat.
Tapi kau sangat mencintainya, ya kan? Tapi Ibu, ah, aku pikir sebaiknya kita tidak mengganggu Nikat dulu saat ini. Dia baru saja mulai sembuh. Jika kau datang menemui dia, dia tidak akan bisa diam. Kau tahu dia kan? Dia pasti akan selalu sibuk untuk merawatmu, Nyonya. Dia akan cemas tanpa adanya alasan. Tapi secepatnya Nikat sembuh, aku akan membawa dia ke sini. Dia ingin sekali bertemu dengan Ashad dan Zoya. Bahkan dia ingin menghadiri pernikahannya di dekat Taj Mahal. Iya. Aku bahkan ingin menghadiri pernikahan yang dilaksanakan di dekat Taj Mahal. Itu pasti akan menyenangkan sekali. Najma bilang kau akan terbang ke sana. Hebat, Asad. Sepertinya kau akan menghabiskan banyak waktu. Kau harus menghadirinya. Iya, aku memang ingin sekali menghadirinya. Tapi aku sedang sibuk mencari sebuah rumah belakangan ini. Dan aku belum bisa menemukan rumah yang bagus. Sebuah rumah. Kenapa kau ingin satu? Kau kan tahu, Najma sedang hamil. Dan Farhan juga sudah berkeluarga. Dia akan segera memiliki anak. Aku sedang memikirkan untuk memiliki sebuah rumah yang dekat. Jadi aku tidak perlu bepergian terlalu jauh. Sebenarnya, aku ingin sekali membeli sebuah rumah yang lengkap isinya dan bagus. Nikat tidak akan bermasalah setelah kita pindah ke sana. Kau tahu kan tentang kesehatan dia? Iya, Nikat sedikit sedih belakangan ini. Kalau dia tinggal di dekatmu, dia akan merasa bahagia. Aku punya ide bagus. Farhan, kenapa kau tidak pindah saja ke rumah lama kami? Itu benar. Tidak, Asad. Maaf. Apa yang kau katakan? Kami akan mengaturnya. Farhan, kita kan sudah seperti keluarga. Nikat dan Nuzat juga memiliki hak atas rumah itu. Tapi Ibu, Asad benar sekali. Kami memiliki sebuah rumah. Kenapa kau ingin tinggal di rumah orang lain? Benar sekali. Aku tinggal di sana atau adikku yang tinggal di sana. Sama saja. Akan kuambilkan kuncinya. Najma, kau beruntung sekali. Kau punya kakak yang baik. Ayo, ambilkan manisan karena kami akan punya rumah baru. Tentu saja, aku akan ambilkan manisannya. Ibu, Farhan, menurutku kita harus mengatakan yang sebenarnya pada Kak Asad. Aku tidak mau mengatakannya karena ada pernikahan. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Aku akan mengatakan pada Kak Asad yang sebenarnya. Ya Allah, kenapa aku merasa kalau aku sangat mengenal dia? Dan aku telah bertemu dan berbicara dengannya. Aku ingin tahu kenapa, tapi ini aneh sekali. Humaira? Hai, bagaimana kabarmu? Aku tidak melihatmu kemarin, apa kau pergi? Apa kau pikir aku akan mau menjawab semua pertanyaanmu? Oke. Kenapa kau marah padaku? Setidaknya restui aku. Zoya, kau tidak membutuhkan restu dari siapapun. Kau sudah memiliki apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Kau memiliki segalanya. Apalagi yang kau inginkan? Aku tidak memiliki segalanya, Humaira. Tidak seorang pun di dunia ini yang memiliki segalanya. Maksudku begini, tidak seorang pun yang memiliki hidup yang sempurna. Dengar dulu. Lihat ini. Aku mencari-carinya sejak lama. Orang ini sangatlah penting dalam hidupku.
Tapi aku hanya mempunyai 2 foto ini. Apa kira-kira kau mengenalnya? Kau saja tidak bisa mengenali orang. Apalagi sudah lama sekali kau tidak bertemu dengan mereka. Bagaimana kau mengharapkan aku bisa mengenali kedua fotomu itu? Itu tidak akan mungkin. Ini. Aku tidak mengenalinya. Aku tidak tahu siapa yang ada di foto ini. Dan siapa yang melakukan ini padaku? Apa Tanvir yang melakukannya? Atau orang lain? Orang-orang anggap ini hanya selembar foto. Tapi hidupku tergantung padanya. Aku harus mempersatukan lembaran ini dan mencari kebenaran tentang hidupku. Najma, kenapa kau harus melakukan itu? Bukankah Nikat saat ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa di kota? Kau seharusnya tidak menceritakan masalah keluargamu dengan orang lain. Mereka itu bukan orang lain. Kenapa kita harus sembunyikan masalah keluarga dengan keluargaku sendiri, Bu? Aku tidak mau membuat orang terkejut di saat pernikahan, tapi sekarang pernikahannya sudah selesai dan mereka harus tahu yang sebenarnya tentang Nikat. Aku tidak mau berbohong lagi pada Kak Asad. Aku akan mengatakan yang sebenarnya pada kakakku. Najma, Nikat itu adalah istriku dan aku tidak ingin orang asing tahu tentang masalah keluarga kita. Kau mengerti? Asad datang. Silakan. Ambillah Farhan. Terima kasih Asad. Silakan. Silakan dimakan manisannya. Tentu. Najma, kau seharusnya yang mengambil manisannya. Akhirnya ada yang akan tinggal di rumah itu. Aku tidak pernah ke rumah itu sejak kami pindah. Nanti dengan adanya tawa dan canda dari anak-anak, tempat itu akan seperti rumah lagi. Benar kan? Amin. Haider, setiap kau bersama denganku, aku merasa setiap saat berlalu dalam kegembiraan. Aku merasa seperti membiarkan rambutku jatuh. Aku merasa sedang menari. Humaira, tolong kau jangan menyiksaku. Karena pasti akan sangat menyakitkan kalau melihat yang bukan penari menari. Siapa yang kau sebut bukan penari? Kau. Farhan, bahkan seekor gajah mati cukup mahal. Dengan cara yang sama, kita mendapatkan rumah karena Nikat setelah dia mati. Ibu tolong beritahu aku tentang kesehatan Nikat sekarang. Dengar Najma, kau itu sudah menyusahkan kami. Nikat itu memang saudarimu, tapi dia juga istrinya Farhan. Aku bilang padamu ya, dia tidak akan mendapatkan masalah apapun di tempat dia pergi. Sekarang berhentilah mencemaskannya. Dan pikirkanlah tentang bayimu. Ayo Farhan. Farhan kelihatan tidak terganggu. Kadang-kadang aku merasa kalau Farhan itu tidak peduli dengan keadaan istrinya sendiri. Ya Allah, aku berharap kalau Nikat itu baik-baik saja. Ya ampun, kau tidak apa-apa? Kau baik-baik saja?
Tunggu. Silakan pergi. Nikat menyebarkan banyak barang saat dia pergi. Aku bahkan tidak tahu ini punya siapa. Bagaimana selendang rumah sakit bisa ada di rumah? Apa Nikat sudah pulang? 2.515. Bagus sekali. Lihat Rasia, tabunganku sekarang ada 2.515 rupiah. Itu hanya tabunganku bulan ini. Aku hanya menabung dari uang belanja dan juga sayuran. Kalau aku boleh jujur, justru kau yang menghabiskan banyak uang. Kau membayar uang tambah 15 rupiah hanya untuk membeli tepung. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Tuan Sidik itu menikah dengan wanita kelas bawah sepertimu. Kau menabung setiap harinya. Sebelumnya aku tidak pernah memikirkan masalah itu karena hidupku tidak susah seperti dirimu. Mungkin kau menyimpan uang karena kau memang membutuhkannya. Bagaimana kau akan tahu? Orang kaya tidak pernah bermasalah dengan uang. Tapi kalau orang sepertimu, kalau memang tidak menghemat uang, dari mana bisa makan? Aku pasti akan segera melemparmu keluar dari rumahku secepatnya, Bilorani. Dan kapanpun aku inginkan, aku bisa melemparmu keluar dan tidak membuatmu kembali lagi. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah menghargai uang. Sedangkan aku selalu menderita. Mulai sekarang kau tidak bisa boros lagi. Satu hal lagi, aku lupa bilang kepadamu kalau suamimu sekarang ini sudah pensiun. Aku rasa kau tidak pernah tahu hal ini. Dan bersiap-siaplah untuk keluar dari rumah ini kapan saja. Aku sudah memperingatkanmu, Bilorani. Jaga ucapanmu baik-baik di hadapanku. Atau aku akan merobek lidahmu. Sekali lagi, hati-hati kalau bicara denganku. Jangan lupa dengan siapa kau bicara sekarang. Nyonya, Iya, tukang cucinya sudah datang. baiklah, aku akan ke sana. Kalau Tanvir yang mengirimkannya, dia pasti akan terkejut melihat potongan foto ini ada di sini. Dan aku bisa melihat apa reaksinya. Tolong hitung lagi jumlah pakaian yang tukang cuci bawa, lipat dan simpan di dalam lemari. Jangan sampai lupa. Apa ini? Wajid, apa kau tidak membersihkan dapur dengan benar? Coba lihat, banyak sampah di sini. Kelihatannya Tanvir tidak tahu apa-apa tentang foto itu. Dia bahkan tidak bereaksi. Tanvir itu curang. Tidak mudah bagi kita untuk membohonginya. Itu benar. Dia meminta Wajid untuk membersihkan sampah yang berserakan. Dia benar-benar tidak tahu apapun. Kalau memang bukan Tanvir yang melakukannya, lalu siapa? Aku yakin kalau orang ini pasti sudah mengenal kita dengan baik.
Nyonya, ini ada surat untukmu. Apa kau tidak membersihkan dapur dengan benar? Coba lihat, banyak sampah di sini. Apa ini Tuan Kan? Heather yang memberikan padaku. Dia bilang untuk diberikan padamu. Ini terlintas di benakku. Jadi ambillah. Silakan. Aku punya puisi. Ayo duduk. Dengarkan puisiku ya. Ingatanmu lemah dan kau tidak begitu pintar. Ingatanmu lemah dan kau tidak begitu pintar. Aku dapat hadiah, lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Terima kasih, terima kasih. Kenapa tidak memujiku? Wow, bagus sekali. Oke, jadi... wow. Bagus sekali. Heather memberikan hadiah yang sangat indah. Ini cocok pada seumuranmu. Pergi dari sini dengan putri kita. Demi kebaikanmu dan putri kita. Kita memang bahagia di sini. Tapi kita harus pergi dari sini selamanya. Ayah, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi dari sini. Aku tidak mau pergi dari sini. Aku tidak mau pergi, Ayah. Aku sangat berharap sekali kalau aku bisa kembali ke masa lalu. Dan menghentikan dirimu. Masa lalu kau sudah pergi, tapi kau dekat dengan diriku. Dan hari ini kau ada di depanku, tapi aku merasa kau sangat jauh. Kau tahu tidak, Tuan Kan? Aku tahu boneka ini. Maksudku, aku teringat kalau aku punya boneka ini. Jangan-jangan ini bonekaku yang tidak pernah aku lihat lagi. Aku memiliki boneka ini selama bertahun-tahun. Tapi aku heran kenapa aku merasa memberikannya padamu, Zoya. Aku merasa sangat heran. Tapi aku punya firasat kalau si mungil masih hidup. Dia pasti akan mirip sepertimu. Aku merasa sangat heran. Tapi aku rasa aku punya hak untuk boneka itu. Aku memang tidak punya hak atas dirimu, Zoya. Tapi aku punya harapan. Mungkin saja aku dapat meminta maaf padamu. Sebelum nafasku berakhir, aku ingin harapan itu terwujud. Aku ingin kau memanggilku dengan sebutan ayah. Hal itu terjadi ketika seseorang tidak dalam keadaan sehat, apalagi pikirannya. Nikat menghamburkan banyak barang saat dia pergi. Aku bahkan tidak tahu ini punya siapa. Hanya Nikat yang memakai selendang itu, selendang dari rumah sakit. Tapi kalau memang Nikat pulang, kenapa tidak ada yang memberitahuku?
Sikap Farhan dan ibu juga aneh sekali kemarin. Saat aku bertanya sesuatu, mereka malah mengganti topik pembicaraan. Ya Allah, aku hanya berharap Nikat baik-baik saja. Aku harus bertemu dengan Nikat. Tapi bagaimana caranya? Kalau kau terus menatapku seperti ini, bagaimana aku bisa bekerja? Jangan kerja. Kau bekerja lebih dari yang dibutuhkan. Kau tidak punya waktu untuk istrimu. Itu tidak benar, sayang. Oh iya? Jangan kerja. Nah, sudah. Nah, begitu suami yang baik. Pizza! Apa? Wow, terima kasih banyak. Selamat malam. Ya Allah, aku bahagia. Aku tidak bisa katakan betapa laparnya aku, Tuan Kan. Tidak apa-apa kan? Makan pizzanya bisa nanti. Tidak, tidak. Kau makan saja pizzanya. Sangat penting jika kau memakannya. Tidak. Tidak apa-apa, Tuan Kan. Bilang saja. Pizzanya bisa menungguku? Kau akan membuat pizza malang itu menunggumu? Dan itu semua karena aku. Lakukan satu hal, kau makan pizzanya. Aku bisa menunggu. Kita ngobrol nanti. Baiklah. Masya Allah, saat kau katakan seperti itu, aku semakin jatuh cinta padamu. Kau benar, Tuan Kan. Aku lapar sekali, bahkan aku merasa kalau aku harus makan pizzanya. Ngobrolnya juga bisa nanti, kan? Tahu tidak? Aku tidak bisa memberitahumu kalau aku tidak makan pizzanya sekarang. Jadi harus sekarang. Tidak apa-apa kan? Tahu tidak? Ini kebiasaan lamaku. Walaupun ini sudah larut malam, kau pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa aku makan di jam segini? Aneh sekali. Tapi kulakukan ini bukan pertama kalinya. Saat di New York dulu, bersama Kak Zinat dan Kak Anwar, aku merasa sangat lapar di malam hari. Dan aku makan pizza. Yang paling asik, pernah sekali teman baikku dan aku sedang di tempatku. Jam 3 pagi, dia memintaku memesan pizza.
Tuan Kan, aku punya puisi untukmu. Memangnya kenapa kita menghabiskan satu malam lagi? Kalau kau ada bersamaku, masa depanku akan cerah. Mengerti? Halo, ini rumah sakit jiwa Bopa. Aku ingin bicara dengan salah satu pasien di sini. Namanya Nikat. Tidak ada pasien yang bernama Nikat di sini. Tidak mungkin aku salah. Tolong diperiksa lagi ya. Mungkin saja, mungkin dia ada di pusat yang lainnya. Tidak, dia memakai seragam sama seperti seragam di rumah sakit ini. Nyonya, seragam dari semua cabang itu sama. Oh, bisakah kau membantuku? Sebenarnya Nikat itu saudaraku. Dia pulang ke rumah dan melupakan selendangnya. Aku ingin mengembalikan padanya. Bisa tidak? Aku tahu di mana pusat yang lainnya biar aku bisa bicara dengannya. Nyonya sangat sulit mengetahuinya. Tapi kau bisa melakukan satu hal. Jika stolanya milik cabang kami, pasti ada capnya. Pakaian dari rumah sakit kami dikirim ke laundry, di mana pakaian itu dicap. Petunjuk ini mungkin bisa membantumu. Kurasa itu saja, Nyonya. Baiklah, terima kasih banyak ya. Ada cap di selendangnya. Aku harus melakukan sesuatu. Aku akan pulang dan ambil selendang itu. Walaupun aku tidak tahu harus apa. Humaira, tunggu. Kemarilah, nak. Ibu baru saja mau mendatangimu. Hari ini Bibi Sadia akan datang dari Australia. Ini. Ambil pakaian ini. Kau harus kelihatan cantik dan rapi nanti ya. Ibu, aku tidak bisa melakukan ini. Lagi pula aku akan pergi. Dengan Haider. Tolong lakukan sesuatu sebelum kau pergi. Belilah racun dan berikan pada ayah dan ibumu saat ini. Kalau memang tingkah lakumu seperti ini, kau tidak lagi peduli dengan reputasi dan nama baik keluarga. Karena itu lebih baik orang tuamu mati. Agar tidak menanggung beban malu pada orang-orang. Ibu, kenapa ibu tidak suka pada Haider? Kalau aku merasa bahagia bersama dengannya, kenapa ibu harus merasa malu? Apa masalahnya? Menurutku kalau aku dan Haider harus tinggal bersama sebelum kami menikah, itu bukanlah masalah besar. Ibu, lihat saja Zoe. Dia juga sudah tinggal bersama dengan Asa sebelum mereka menikah. Tapi kenapa ibu malah diam saja? Aku sedang membicarakanmu, Humaira. Karena itu tidak perlu untuk melihat Zoe atau siapapun. Kenapa tidak? Kenapa tidak, Bu? Aku juga generasi modern sama seperti Zoe ya.
Lalu kenapa aku dilarang? Itu pasti karena dia bukan putri ibu, iya kan? Humaira. Zoya itu... Sudah cukup. Sekarang ibu minta pergi dan pakai pakaian ini. Lakukan. Ibu rasa kau sudah dengarkan yang ibu katakan? Tunggu sebentar. Kau sudah dengar dan lihat kan? Apa yang dikatakan putri kita? Ternyata satu apel busuk bisa merusak apel sekeranjang. Coba kau pikirkan bagaimana Zoya. Dia sudah membuat semua orang melupakan etika mereka. Ya Allah, keajaiban-Mu. Begitu indah. Kau memberikan rahmat-Mu untuk rumah ini. Ah. Aku mendapatkan rumah gratis dan aku akan tidur nyenyak di sini. Najma, kau datang ke sini. Ada apa, Nak? Ayo masuklah. Ada apa? Kau baik-baik saja kan? Iya ibu, aku mau mengambil barang-barangku. Oh begitu. Kau membuatku kaget saja. Ya sudah, ambil barang-barangmu. Ada masalah apa ini? Najma datang ke sini lagi untuk mengambil barang-barangnya. Ya ampun, semoga dia tidak merencanakan sesuatu. Masya Allah, luar biasa. Kau kelihatan cantik sekali dengan perhiasan yang kau pakai sekarang ini. Rahasia, hari ini ada tamu yang akan mengunjungimu kan? Kalau kau tidak keberatan, tolong berikan satu saja untukku. Apa kau tidak malu kalau tamu itu bilang, ya ampun, istrinya Tuan Sidik yang lainnya ternyata tidak pernah diberi perhiasan. Kau ini hanyalah tamu di sini. Kenapa berani sekali bicara begitu? Aku minta jauhi suamiku, mengerti? Karena itu yang terbaik untukmu. Kalau kau ingin perhiasan, Bilorani, aku rasa kau pantas memakainya, tapi hanya dalam mimpi-mimpimu. Karena aku tidak akan pernah memberikannya. Dan aku akan melarang suamiku untuk memberikannya padamu, mengerti? Rahasia, Rahasia, kau kan wanita yang baik hati. Kau bahkan bisa berbagi suami denganku. Apa kau tidak merasa malu, Rahasia? Kalau kita berdua bertengkar hanya gara-gara memperebutkan perhiasan itu. Tapi kau tidak usah khawatir. Sekarang kau lupakan saja semuanya. Karena aku bisa mengambil perhiasan itu sendiri dari lemarimu. Dari lemariku? Kau tidak tahu ya, kau butuh kunci untuk bisa membuka lemariku. Dan kuncinya ada padaku. Ambillah kalau kau bisa. Ada banyak kunci, Rahasia. Aku bisa membukanya. Kau jangan salah, Rahasia, karena aku juga punya kuncinya. Kau bisa mendapatkan
kekayaan tanpa meminta. Dan sekarang kau akan menyumbangnya tanpa kau harus mengeluarkannya sendiri. Tidak ada kunci yang tidak bisa aku buka. Najma, bagaimana dengan pesta resepsinya? Pestanya ditunda sementara, Bu. Pekerjaan Kasat belum selesai. Apa kau sudah bicara pada ibumu tentang acara bayimu? Apa yang dia bilang? Hah? Apa pendapat ibumu? Di mana selendangnya? Hanya itu cara agar aku bisa bertemu dengan Nikat. Aku harus apa ya? Najma, apa yang ibumu bilang? Ada apa, Najma? Kenapa kau tidak menjawab? Ada apa, Najma? Kenapa kau diam saja? Ibu, aku tidak dengar karena ada suara TV. Tolong kecilkan. Tadi ibu bertanya apa? Aku bertanya, apa kau sudah bicara pada ibumu tentang acara bayimu? Karena kemarin semua sibuk dengan pernikahan, jadi aku belum sempat membicarakan tentang selamatan untuk bayi ini. Maaf ya, Bu. Aku harus pergi sekarang. Aku takut terlambat. Sampai nanti, Bu. Asad memang benar. Saat kau berbohong, maka keningmu akan berubah merah seperti tomat. Apa yang kau sembunyi?